Program ini dibuat oleh teman-teman dan mitra dari Jennifer LeClaire Ministries. Kami harap Anda menikmati pengajaran hari ini. Jika Anda ingin sangat efektif dalam peperangan, Anda perlu menggunakan senjata yang tepat. Menggunakan senjata yang salah, seperti mencoba menebang pohon dengan pisau mentega. Anda mungkin berhasil melakukannya. Anda mungkin membuat kerusakan, tetapi Anda akan kelelahan mencoba melakukannya. Amin. Beberapa dari kalian merasa lelah dalam peperangan. Saya mengatakan sebenarnya karena Anda tidak menggunakan senjata tepat. Dan jika Anda menggunakan senjata tepat, pohon akan tumbang, iblis akan pergi, ya, terobosan akan datang. Itu akan terjadi. Haleluya. Ya, Pak, rasanya enak, bukan? Ya, jadi beberapa dari kalian tidak ingin berhenti. Dalam seri ini kami telah melakukan serangkaian karena saya ingin Anda berjalan dalam kemenangan. Saya lelah melihat umat Tuhan yang lelah, dipukuli, hancur, bangkrut, dan jijik. Jika Anda melihat email yang masuk ke kantor kami, maksud saya ya Tuhan, itu menghancurkan hati Anda. Dan saya tidak bisa membekali setiap orang secara individu, tetapi saya melakukan yang terbaik. Untuk pergi ke bangsa-bangsa dan membagikan firman Tuhan bahwa Yesus mati agar Anda bisa meraih kemenangan. Anda perlu melaksanakannya. Amin. Bapak, saya bersyukur untuk pengurapan roh Tuhan. Engkau membantu saya untuk menjadi jelas. Engkau membantu saya untuk mengartikulasikan firman-Mu dan menyelimutinya dengan pengurapan agar itu membangun iman di hati orang-orang yang mendengarnya, terutama mereka yang lelah Tuhan, yang telah melalui pertempuran panjang Tuhan. Biarkan mereka menemukan kunci hari ini yang akan membawa mereka naik dan melewati, karena kita berada di ujung dan kita akan melangkah ke dalamnya. Dalam nama Yesus, amin. Jadi kita berada di nomor 37. Yang lainnya, maaf. 1-36, tahu tidak? Roh Kudus baru saja mengunduh ke dalam dirinya. 1-36. Kami berada di Moravian Falls dan tahu tidak larut malam tidak ada yang bisa dilakukan. Kami beristirahat. Ya. Tanya Nabi Vanessa, mau menonton Matrix? Ya, saya sudah melihatnya sejak 20 tahun lalu. Dan tahu tidak, dalam Matrix orang itu duduk di kursi ini dan orang itu duduk di kursi ini dan mereka pasang chip komputer ini. Dia bilang, saya tahu kungfu. Saya bilang, kamu bercanda. Bukankah itu akan luar biasa jika Tuhan bisa? Hanya, kamu tahu, dia memang mengunduh banyak hal ke dalam roh kita. Dia melakukannya, terutama ketika kita berdoa dalam Roh Kudus. Mari kita masuk ke nomor 37 ini. Tanyakan kepada Roh Kudus. Ini adalah taktik untuk peperangan rohani yang sukses. Tanyakan kepada Roh Kudus, senjata apa yang harus digunakan? Harus bertanya padanya. Tanyakan padanya. Terkadang kita berpikir kita tahu yang terbaik. Kamu tahu ada acara lama di tahun 50-an, 60-an yang disebut Father Knows Best. Dia tahu yang terbaik. Roh Kudus tahu terbaik senjata apa yang harus digunakan. Dalam setiap pertempuran, seorang ahli bedah memakai alat berbeda. Saat membedah, mereka bilang pisau 10 tolong. Mereka tak pakai pisau 30 karena itu melukai. Mereka pakai pisau 10. Amin. Ketika seorang golf bermain golf, kamu tahu mereka memiliki putter ketika mereka mendekat, tetapi mereka menggunakan tongkat ketika mereka jauh. Karena jika mereka menggunakan tongkat ketika mereka dekat, mereka tidak akan memiliki presisi untuk memasukkannya tepat ke dalam lubang. Ada alat yang berbeda untuk situasi yang berbeda. Ada senjata perang yang berbeda untuk pertempuran yang berbeda. Dan Roh Kudus tahu persis senjata apa yang harus digunakan dalam pertempuran tertentu. Seseorang katakan, amin. Kamu mungkin menemukan dirimu dalam pertempuran serupa yang telah kamu lawan dan menangkan di musim lalu. Tetapi itu tidak berarti kamu akan menggunakan senjata yang sama untuk meraih kemenangan. Kita tidak bisa berasumsi dalam hal-hal rohani. Kita harus akurat dalam roh. Seseorang katakan amin. Maksud saya ada strategi dasar yang selalu harus kita terapkan dan gunakan. Nama Yesus adalah dasar. Tidak ada yang berhasil tanpa nama Yesus. Amin. Perisai iman adalah dasar. Tidak ada yang berhasil tanpa iman. Membahasnya. Tetapi jika kamu ingin sangat efektif dalam peperangan, itu aku. Aku mau. Amin. Jika kamu ingin sangat efektif dalam peperangan, kamu perlu menggunakan senjata yang tepat. Menggunakan senjata yang salah seperti mencoba menebang pohon dengan pisau mentega.
Anda mungkin akhirnya berhasil, Anda mungkin akhirnya membuat kemajuan, tetapi Anda akan kelelahan mencoba. Ayo, amin. Beberapa dari Anda lelah dalam peperangan. Saya mengatakan yang sebenarnya, karena Anda tidak menggunakan senjata yang tepat. Dan jika Anda pakai senjata tepat, pohon tumbang, iblis pergi, terobosan datang, itu terjadi. Haleluya, haleluya. Roh Kudus tahu. Seseorang katakan, Roh Kudus tahu. Roh Kudus kena tahu. 2 Korintus 10:4 memberitahu kita bahwa senjata peperangan kita bukanlah duniawi, tetapi kuat di dalam Tuhan. Untuk meruntuhkan benteng-benteng. Meruntuhkan imajinasi dan setiap hal tinggi yang meninggikan diri melawan pengetahuan tentang Tuhan, menawan setiap pikiran untuk taat kepada Kristus, bahwa ketika ketaatan kita terpenuhi, kita dapat mengambil kekuatan dengan lebih atas musuh. Haleluya. Jadi kata Yunani untuk senjata dalam ayat itu adalah hoplon, dan artinya adalah alat atau perangkat untuk mempersiapkan sesuatu. Itu berarti senjata yang digunakan dalam peperangan, senjata atau instrumen. Dan kata Yunani untuk peperangan sana adalah strategi, yang berarti ekspedisi, kampanye, atau layanan militer. Jadi apa senjatanya? Bahas senjata, bahas baju zirah. Pujian adalah senjata, penyembahan adalah senjata. Kita tahu nama Yesus pedang roh. Tuhan menunjukkan kepada saya, kamu tidak akan banyak masalah dengan iblis. Setiap minggu seseorang mengeluh, bersikap kasar, jahat, tidak menerima. Jika kamu berjalan dalam buah roh. Ya, amin. Tebak apa? Damai adalah senjata yang benar-benar kuat dan berharga. Amin. Yesus memberitahu kita bahwa musuh datang untuk membunuh, mencuri, dan menghancurkan. Tetapi dia datang untuk memberi kita kehidupan yang berkelimpahan, melimpah. Jika tidak hidup dalam kehidupan yang berkelimpahan, hidup di sisi yang salah. Dari Yohanes 10. Saatnya untuk melawan. Saatnya membuat dekrit kemenangan. Saya berbagi kata-kata hikmat profetik dari hati Roh Kudus yang akan memperbarui pikiranmu, menguatkan rohmu, menguak strategi musuh, dan membekali untuk mengatasi. Setiap renungan berisi referensi ayat Alkitab untuk studimu dan dekrit kekuatan untuk menyatakan kemenanganmu. Dr. Cindy Trim mengatakan, dekrit kemenangan adalah kontribusi signifikan dalam percakapan seputar peperangan rohani. Dia mengatakan buku ini penuh strategi doa penting untuk memenangkan pertempuran rohani dan sebagai cetak biru untuk kesuksesan Alkitabiah. Dapatkan salinan dekrit kemenangan, strategi profetik harian, untuk kemenangan peperangan rohani. Buku dijual. Alam roh yang tak terlihat lebih nyata daripada apa yang kita alami dengan 5 indera alami kita. Tepat di balik tabir yang dapat dilihat oleh mata alami, pasukan malaikat dan setan sedang bekerja secara aktif. Alkitab mengatakan bahwa semua orang Kristen telah dibawa ke dimensi ini melalui Yesus Kristus. Banyak orang melihat dalam roh tidak tahu apa mereka lihat atau memahami dimensi penglihatan rohani. Tetapi buku penting ini, dimensi pelihat, akan membantu Anda membuka misteri ini. Ditulis penulis bestseller Jennifer LeClaire, buku ini membantu Anda mengakses dimensi pelihat. Anda membedakan yang berasal dari Tuhan dan setan. Anda menafsirkan aktivitas melihat dalam roh. Anda mengakses yang Tuhan lakukan melalui Anda dan mewujudkan terobosan untuk Anda dan orang lain. Dimensi pelihat akan memberikan informasi berguna, instruksi praktis, penerapan Alkitabiah, dan doa-doa yang kuat untuk beroperasi di dunia spiritual. Dapatkan salinan dimensi pelihat Anda dimanapun buku dijual. Amin. Cinta adalah senjata. Amin. Sukacita adalah senjata. Amin. Sukacita dari Tuhan adalah kekuatanmu. Pujianmu adalah senjata. Buah roh, pengendalian diri, kelemah lembutan, kebaikan, kesabaran. Itu membuat iblis gila ketika Anda berjalan dalam cinta dengan seseorang yang bersikap buruk kepada Anda. Anda ingin mengirim saya email dan lalu datang ke acara saya akan mengejutkan Anda. Anda akan merasa diberkati dan takkan kirim email buruk lagi. Amin. Amin. Kenapa? Itu disebut bergerak dalam roh yang berlawanan. Amin. Dan itu adalah cinta yang tulus karena tidak ada yang melakukan itu sebagai bukti. Anda tahu? Dan ketika penganiayaan datang, kemuliaan menyertainya. Saat iblis menganiaya Anda, katakan, tunggu, ada kemuliaan untuk saya. Ada buah yang menunjukkan kepada semua orang di sekitar saya yang tidak mengenal Yesus, bahwa cobaan ini tidak menggerakkan saya seperti orang-orang yang tidak percaya. Amin.
Menyedihkan, saya melihat banyak non-Kristen menangani cobaan lebih baik daripada orang Kristen. Aminin. Saya dulu seorang jurnalis dan saya sering mewawancarai orang. Saya mewawancarai seorang wanita di Miami, Saina Bam, dan dia seorang pengacara, terkena kanker payudara, harus kemoterapi, dan tetap berpraktik. Saya tidak percaya. Dia berpraktik penuh waktu. Dia ke gym setiap hari dan merasa sakit, muntah semua itu, tanpa rambut dan bertahan sembuh. Amin. Pada musim yang sama, saya mengenal seorang Kristen lain yang mereka lakukan hanyalah mengeluh, merintih, menggerutu, marah kepada Tuhan, berbaring di tempat tidur, dan mereka meninggal. Ya? Ada prinsip-prinsip spiritual bahkan terkait dengan sikap dan berjalan dalam damai. Orang yang tidak percaya mungkin tidak memiliki damai sejahtera, tapi beberapa lebih damai. Ya. Amin. Yakinlah, ada senjata yang tepat untuk ekspedisi Anda dan Anda diperlengkapi untuk pertempuran. 2 Petrus 1:3 mengatakan kuasa ilahinya telah memberikan kepada kita segala sesuatu. Seseorang katakan segala sesuatu. Segala sesuatu. Atau telah pun diberikan kepada kita segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan dan kesalehan melalui pengetahuan tentang Dia yang telah memanggil kita oleh kemuliaan dan keunggulannya sendiri. Ketika Anda menggunakan ini senjata, ketika Anda mendengar dari Tuhan, tanyakan, senjata apa yang harus saya pakai, Daum? Dia berkata, gunakan senjata ucapan syukur. Lalu mulai berjalan-jalan mengucap syukur kepada Tuhan dan mengucap syukur kepada Tuhan. Berada di kantor pos dan ada antrean panjang. Pernahkah Anda di antrean panjang di kantor pos? Dan orang-orang tidak menyenangkan di kantor pos. Saya tahu mengapa begitu banyak penembakan terjadi di kantor pos, karena itu hanya berapa orang pergi, istilah pergi postal. Pernahkah Anda mendengarnya? Itulah sebabnya orang-orang mereka menjadi marah di kantor pos. Saya ada di sana sudah 30 menit, saya masih dalam antrean, saya marah, dan saya mulai dengan semangat itu. Itu juga ada di Walmart, semangat itu. Benar? Bukan begitu? Ya. Saya tidak pergi ke Walmart lagi karena setiap kali saya pergi ke Walmart saya merasakan kita hidup di era digital, di mana kita bisa memiliki teman di seluruh dunia. Namun hubungan sepemain pribadi yang benar-benar dalam sulit ditemukan. Kau di dunia yang sibuk dan menemukan gereja yang menawarkan wahyu profetik dan kunci praktis untuk mengatasi rencana musuh bagi hidup Anda bisa sulit di dunia gereja yang ramah pencari. Masuk ke ahop.online, sebuah jangkauan dari Awakening House to Prayer. Kami adalah komunitas global orang percaya yang dengan penuh semangat mengejar kehadiran Tuhan. Kami adalah gereja profetik di mana Roh Kudus bergerak. Kami memberdayakan Anda untuk menjalani gaya hidup terobosan supranatural. Terhubunglah dan buatlah hubungan sejati dalam keluarga global Awakening House of Prayer. Jika Anda tidak bisa datang ke gereja di Florida, hadiri online.